Tiga aspek kehidupan ini menjadi perhatian dalam pembangunan berkelanjutan. Artinya antara satu dengan yang lain itu saling terkaitan. Itu pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan sosial, dan juga dalam keadilan sosial juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga antara satu sama lain itu saling keterkaitan dalam triple bottom line ini. Nanti untuk dapat saudara-saudari bandingkan dengan apa yang disampaikan atau di dalam buku-buku referensi tentang hukum lingkungan. Selanjutnya ada kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini, nikmat iman, kesehatan, dan yang terlebih lagi adalah ditanamkannya Islam di dalam dada kita sehingga bisa menjadi satu pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita tentu dengan banyaknya kita bersalawat, diakuinya kelak oleh beliau kita sebagai umat beliau di yaumil mahsyar, dan Allah izinkan juga beliau untuk memberikan syafaat kepada kita sebagai bentuk pertolongan yang beliau berikan kepada umat beliau. Terlebih lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam rutinitas perkuliahan ini dianggap sebagai atau dicatat sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan amal kebaikan di sisi Allah hendaknya, dan dinilai sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah. Karena sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quranul Karim, "Wa khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, mudah-mudahan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan ini, Allah menganggap atau Allah mencatatkan di sisinya adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, kita kembali lagi dalam pertemuan mata kuliah Hukum Lingkungan. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dan yang kedua adalah tentang keterkaitan hukum lingkungan dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Nah, mengenai hukum lingkungan, definisi, pengertian, ruang lingkup, dan cakupannya tentu sudah saya jelaskan di dalam video pembelajaran yang pada pertemuan yang kedua pada minggu yang lalu. Maka untuk mengetahui kembali atau untuk mengulang kembali apa yang dimaksud dengan hukum lingkungan, silahkan saudara-saudari kembali memutar video pembelajaran tersebut sehingga bisa mendapat suatu pengertian tentang hukum lingkungan. Nah, sehingga pada video kali ini, supaya juga tidak memakan durasi waktu yang terlalu panjang, yang sehingga
pada nantinya akan membuat suatu keadaan di mana mungkin bagi sebagian mahasiswa akan menimbulkan kejenuhan karena menonton video pembelajaran melalui handphone. Kalau melalui layar VC atau notebook mungkin tidak menjadi suatu persoalan yang berarti. Nah, kembali saya ingatkan bahwa untuk pengertian hukum lingkungan, cakupan dan ruang lingkup dan lain sebagainya silahkan dilihat kepada video pembelajaran minggu lalu atau video pembelajaran pada pertemuan kedua. Nah, pada video pembelajaran yang ketiga ini atau pertemuan yang ketiga ini kita akan fokus membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, apa itu pembangunan berkelanjutan? Kita bisa melihat dari sisi pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, apa pengertian yang dimaksud dalam undang-undang ini? Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Nah, artinya undang-undang mengamanatkan bahwa untuk suatu pembangunan yang berkelanjutan itu adalah suatu upaya yang sadar dan terencana yang pada intinya harus memperhatikan mutu hidup, kemampuan hidup, kesejahteraan, serta keselamatan dari generasi yang ada saat ini maupun generasi yang akan datang. Nah, artinya suatu pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya stuck pada situasi di mana sumber daya alam itu hanya dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang tanpa mempertimbangkan kepentingan dari generasi yang akan datang. Padahal keutuhan suatu bangsa di generasi yang akan datang itu juga ditentukan daripada generasi yang ada saat ini. Sehingga undang-undang ini mengamanatkan kepada kita bahwa untuk pembangunan berkelanjutan itu juga harus memperhatikan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Nah, itu adalah sisi pengertian pembangunan berkelanjutan menurut undang-undang. Nah, bagaimana menurut ahli tentang pengertian pembangunan berkelanjutan? Pertama kita lihat menurut pendapat Rogers. Nah, menurut Rogers adalah pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menggali keterkaitan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai the human ability of humanity to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Ini diambil juga oleh Roger dari Komisi Pertumbuhan dan Pengembangan Dunia pada tahun 2008. Nah, juga dalam pengertian berkelanjutan lainnya, sebagaimana disampaikan oleh Miller, ini adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainability adalah merujuk pada kemampuan sistem-sistem bumi yang beraneka ragam, termasuk sistem budaya manusia dan ekonomi, untuk bertahan hidup dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan. Artinya Miller ini lebih menitikberatkan atau memfokuskan apa yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan itu adalah pola adaptasi perubahan kondisi lingkungan terhadap manusia itu sendiri. Nah, pada masyarakat yang berkelanjutan, secara lingkungan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk atau terhadap sumber daya meliputi kebutuhan akan makanan, air bersih, udara bersih, tempat tinggal, dan sumber daya lainnya.
tanpa harus merusak atau mengurangi modal alam untuk menyediakan sumber daya tersebut. Artinya silahkan diambil untuk suatu kebutuhan kehidupan manusia dari alam tanpa mengeksplorasi dalam bentuk yang berlebihan, misalnya demi suatu keuntungan yang pada akhirnya berpotensi untuk menimbulkan suatu kerusakan lingkungan. Nah, Miller menitik beratkan pada hal-hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat unsur-unsur berkelanjutan atau sustainability. Nah, yang pertama unsur dinamis. Nah, unsur dinamis ini maksudnya adalah berkembangnya struktur sistem yang berubah sebagai jawaban terhadap perubahan lingkungan hidup. Kenapa unsur dinamis ini sangat penting? Karena pola hidup atau sistem kehidupan masyarakat itu dari waktu ke waktu selalu berkembang. Dan bagaimana masyarakat memanfaatkan lingkungan yang ada, dan bagaimana masyarakat juga melestarikan lingkungan yang ada, nah, tentunya juga dari waktu ke waktu berkembang. Nah, sebagai salah satu bentuk perkembangan pemanfaatan lingkungan oleh manusia adalah dengan mengurangi efek gas rumah kaca. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia menjadi suatu titik perhatian bersama dunia internasional karena Indonesia salah satu negara dengan hutan hujan tropis yang cukup luas, sehingga Indonesia dijadikan sebagai paru-parunya dunia. Pernah beberapa waktu lalu produk-produk Indonesia yang berasal dari alam seperti pulp dan CPO juga mendapat suatu upaya atau pemboikotan oleh negara-negara barat karena Indonesia dianggap telah melakukan pengrusakan terhadap paru-paru dunia yang cukup berat, sehingga produk-produk Indonesia mengalami semacam pemboikotan oleh negara-negara barat. Namun saat ini menurut informasi yang berkembang, pemboikotan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena Indonesia sudah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bisa menjaga yang namanya paru-paru dunia tersebut. Nah, selanjutnya unsur seimbang. Seimbang adalah semua sistem harus seimbang, tidak menyebabkan bencana, tidak menghentikan proses peningkatan kualitas hidup. Artinya seimbang di sini adalah antara kebutuhan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat tersebut dengan proses peningkatan kualitas hidup dengan mengambil apa yang dari alam itu tidak menyebabkan kerusakan terhadap alam atau lingkungan tersebut. Artinya semua berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan manusia akan sumber kehidupan yang disediakan oleh alam dan tidak menyebabkan terjadinya bencana atau potensi bencana terhadap alam itu sendiri. Yang selanjutnya adalah serasi. Semua sistem mencerminkan nilai keadilan atau kesetaraan. Dan yang keempat adalah kompromi antar sistem. Ini yang disebut dengan terpadu. Nah, selanjutnya kita melihat tentang dimensi pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini diistilahkan dengan triple bottom line. Nah, ada 3 aspek yang menjadi perhatian atau pembahasan di dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah tentang keadilan sosial, dan ketiga adalah tentang kelestarian lingkungan. Nah, ketiga aspek kehidupan ini
menjadi perhatian dalam pembangunan berkelanjutan. Artinya antara satu dengan yang lain itu saling terkaitan. Yaitu pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan sosial, dan juga dalam keadilan sosial juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga antara satu sama lain itu saling keterkaitan dalam triple bottom line ini. Nanti untuk dapat saudara-saudari bandingkan dengan apa yang disampaikan atau di dalam buku-buku referensi tentang hukum lingkungan. Nah, selanjutnya ada kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan. Nah, dari kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan ini dapat kita lihat apa saja yang menjadi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan tadi, yaitu tujuan ekonomi, tujuan lingkungan, dan tujuan sosial. Nah, dari tujuan ekonomi, tujuan lingkungan, tujuan sosial ini nanti akan melahirkan kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang akan nanti mempengaruhi pembangunan. Nah, pembangunan itu apa yang akan dihasilkan selanjutnya? Yaitu ada outcome ekonomi. Seperti apa bentuk luaran atau bentuk turunan dari pembangunan itu terhadap keadaan ekonomi, dan yang juga ada nanti outcome lingkungan. Nah, seterusnya juga akan ada outcome sosial. Nah, kerangka evaluasi pembangunan ini penting untuk diketahui, sehingga apa? Sehingga dengan pembangunan yang ada, lingkungan tetap pada jalur yang telah ditetapkan untuk juga, yaitu untuk generasi sekarang dan juga untuk generasi yang akan datang. Nah, terus ada 3 sasaran pokok pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang disampaikan oleh Mohan Munasinghe. Apa saja yang dimaksud dengan oleh Mohan ini tentang sasaran pokok pembangunan berkelanjutan? Yang pertama adalah sasaran ekonomi. Dari sasaran ekonomi ini dibutuhkan efisiensi, pertumbuhan atau growth, produksi pengguna, consumers, dan pendapatan maksimal. Setelah sasaran ekonomi ada sasaran ekologi. Sasaran ekologi ini harus memperhatikan stabilitas dan biodiversity atau ketahanan dan resilience. Selanjutnya ada sasaran sosial, pemberdayaan, equity, stabilitas sistem sosial dan budaya. Nah, ini sasaran pembangunan sebagaimana yang dijabarkan oleh Mohan. Nah, nanti silahkan dicari apa pendapat Mohan ini tentang sasaran pembangunan berkelanjutan. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah prinsip pemerataan dan keadilan sosial. Nah, di dalam prinsip pemerataan dan keadilan sosial ini harus ada yang namanya menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terus yang keduanya adalah pemerataan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Nah, artinya di dalam suatu pembangunan berkelanjutan itu harus ada pemerataan keadilan. Nah, pemerataan keadilan ini juga bukan hanya untuk generasi sekarang sebagaimana yang disampaikan oleh Miller dan Roger, juga sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini adalah tentang keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ini yang harus menjadi titik fokus perhatiannya. Terus ada prinsip menghargai keanekaragaman. Keanekaragaman apa saja yang harus dihargai? Yaitu ada keanekaragaman hayati budaya dan keanekaragaman budaya. Nah, juga harus diperhatikan seperti mungkin kearifan lokal dan juga macam-macam bentuk-bentuk budaya masyarakat yang bersinggungan langsung dengan alam, seperti pada zaman dahulunya sumber-sumber kehidupan itu semua diambil dari alam, mulai dari air,
untuk sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan, terus juga papan, sandang, dan pangan juga semua bersumber dari alam. Nah, yang ketiga adalah pendekatan integratif. Di dalam pendekatan integratif ini ada keterkaitan manusia dengan sistem alam. Hubungan harus dilihat dari integratif. Artinya manusia itu tidak pernah bisa lepas dari alam. Manusia membutuhkan alam, bukan alam yang membutuhkan manusia. Jadi perlu digarisbawahi bahwa manusialah yang membutuhkan alam. Alam tidak pernah membutuhkan manusia karena alam adalah suatu sistem yang telah ditetapkan atau digariskan oleh Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, bahwa alam ini akan bisa berjalan dengan sendiri tanpa campur tangan manusia. Dan juga selanjutnya ada tentang perspektif jangka panjang. Nah, inilah yang dimaksud dengan salah satunya pembangunan berkelanjutan itu harus memperhatikan keberlangsungan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Ini harus saling terkait dan polanya berkesinambungan tanpa ada suatu stagnan atau ada missing link yang akan membuat terputusnya suatu arus atau suatu garis pembangunan antara manusia yang ada sekarang dengan manusia pada generasi yang akan datang. Terus kita lihat tentang apa yang diatur dalam kesepakatan Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Dalam deklarasi pembangunan dan lingkungan hidup merupakan sebuah kemenangan dari misi penyelamatan bumi yang didorong oleh semangat gerakan ekologi dalam deep ekologi. Nah, artinya upaya penyelamatan bumi atau lingkungan itu sudah jauh-jauh hari menjadi perhatian dunia internasional, sebagaimana disampaikan di dalam kesepakatan Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Kesepakatan ini memuat pandangan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam kehidupan lain, yakni bagian alam bumi, biosfer, sehingga perilaku perusakan dan pencemaran pada sebagian bumi pada suatu negara dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Jadi artinya ketika terjadi pengerusakan alam oleh orang atau sebagian kelompok orang terhadap suatu lingkungan yang baik di negara manapun, ini adalah semacam menjadi musuh bersama dari dunia internasional. Kenapa? Karena berangkat dari kesepakatan Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 bahwa titik berat kesepakatan Brazil tersebut adalah untuk kelestarian lingkungan hidup atau kelestarian lingkungan. Bumi dan sumber daya alam dipandang sebagai sesuatu yang memiliki hak hidup seperti manusia karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan. Nah, maka seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa alam adalah suatu sistem yang diciptakan oleh Allah, pemilik alam semesta ini. Nah, dan dia bisa berjalan dengan sendirinya tanpa memerlukan campur tangan manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan alam untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya kita akan lihat tentang, kalau ini rumusan pembangunan berkelanjutan, nanti bisa saudara baca ya di dalam slide, juga deklarasi pembangunan berkelanjutan, upaya masyarakat internasional untuk menyelamatkan lingkungan melalui KTT Bumi. Ini bisa dilihat nanti di slide. Terus konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, ini bisa kita lihat apa yang dibicarakan di dalam World Summit on Sustainable Development Bali pada tahun 2002, di mana konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas negara-negara dunia ketiga pada pertemuan Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi mengenai pembangunan berkelanjutan, terwujudnya pemerintah yang bertanggung jawab dan dipercaya
transparan, membuka partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat atau publik dan menjalankan penegakan hukum secara lebih tegas dan efektif. Nah, KTT yang dilangsungkan di Bali pada tahun 2002 ini lebih fokus atau lebih melihat banyaknya negara-negara dunia ketiga yang masih kurang tegas di dalam penegakan hukum untuk penyelamatan atau tujuan melestarikan atau mewariskan lingkungan yang baik kepada generasi yang akan datang. Nah, maka negara-negara ketiga pada tahun 2002 pada KTT di Bali tersebut lebih fokus untuk mendorong agar negara-negara tersebut lebih tegas dalam penegakan hukum lingkungannya. Terus kita lihat indikator pembangunan berkelanjutan. Yang jelas ada beberapa indikator. Yang pertama dari indikator sosial bisa dilihat jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan, indeks ketidaksetaraan pendapatan, jumlah pengangguran, rasio penghasilan perempuan dan laki-laki, status gizi anak-anak, tingkat kematian anak di bawah usia 5 tahun, tingkat harapan hidup bayi baru lahir, persen populasi dengan sarana sanitasi memadai, persen populasi dengan akses pada fasilitas kesehatan dasar. Nah, ini menjadi indikator sosial juga, yaitu imunisasi untuk penyakit infeksi pada anak-anak, tingkat prevalensi kontrasepsi, jumlah anak-anak yang mencapai kelas 5 SD, jumlah orang dewasa yang mencapai tingkat pendidikan menengah, tingkat melek huruf pada orang dewasa, luas lantai per orang, angka kriminalitas per 100.000 populasi, laju pertumbuhan penduduk, populasi yang tinggal pada pemukiman formal dan informal. Nah, sedangkan pada indikator lainnya, yaitu indikator lingkungan, bisa dilihat dari emisi gas rumah kaca, konsumsi senyawa perusak ozon, konsentrasi bahan pencemar udara di wilayah perkotaan, luas lahan tanaman pangan, penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, persentase area hutan, intensitas penebangan kayu, luas lahan yang dipengaruhi oleh penggurunan. Juga ada konsentrasi alga di perairan pantai, persentase dari total populasi makhluk hidup di perairan pantai, dan lain-lain. Juga ada indikator pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi, ada gross domestic product per kapita, saham investasi dalam gross domestic product, keseimbangan perdagangan barang dan jasa, intensitas material, dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di dalam slide yang sudah saya buat tentunya, dan sudah akan disajikan atau diupload di akun Sikuli. Dan juga ada institusional, indikator pembangunan berkelanjutannya, strategi pembangunan berkelanjutan nasional, implementasi perjanjian global yang sudah diratifikasi, dan lain-lain sebagainya. Terus ada kesepakatan pembangunan nasional dan rencana tindak pemerintah Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ada 10 pointer yang nanti bisa saudara baca dan saudara pelajari. Mungkin untuk bisa sahabat-sahabat YouTube atau subscriber YouTuber ketahui juga, mungkin perlu saya sampaikan bahwa kesepakatan nasional, kalau untuk khusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, nanti bisa mendapatkan materi melalui sistem kuliah online atau melalui Sikuli. Nah, yang pertama adalah penegasan komitmen bagi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan komitmen global. Yang kedua, perlunya keseimbangan yang proporsional dari 3 pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan,
serta saling ketergantungan dan saling memperkuat. Yang keempat, penanggulangan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat, ada peningkatan kemandirian nasional. Yang kelima, ada penegasan bahwa keragaman sumber daya alam dan budaya sebagai modal pembangunan dan perekat bangsa. Yang keenam, ada perlunya melanjutkan proses reformasi sebagai prakondisi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketujuh, ada penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Yang kedelapan, perwujudan dalam pencapaian rencana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, anak-anak, dan kaum rentan. 4. Perwujudan sumber daya manusia terdidik untuk dapat memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi dan program pembangunan nasional. Nah, itu adalah kesepakatan nasional dan rencana tindak pemerintah Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya di dalam materi ini kita akan melihat keterkaitan hubungan atau keterkaitan hukum lingkungan dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Ada dalam apa yang saya jabarkan di dalam slide. Menurut pandangan saya ada perlu minimal tiga ilmu hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Pertama adalah tentunya tentang hukum tata negara. Nah, kenapa ada keterkaitan antara hukum lingkungan dengan hukum tata negara? Nah, hukum tata negara pada intinya adalah memuat suatu turunan dalam bentuk putusan-putusan atau basicking yang pada dasarnya diatur melalui hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara ini adalah bagian dari hukum tata negara. Nah, ketika ada suatu putusan atau basicking yang dibuat oleh pemerintah yang bertentangan misalnya dengan tujuan pelestarian lingkungan, ini bisa dilakukan ini bisa dilakukan nanti bagaimana pembatalan putusan-putusan tersebut melalui peradilan tata usaha negara atau bagaimana untuk meminta negara mengatur hal-hal yang lebih baik demi pelestarian lingkungan. Artinya itu adalah partisipasi masyarakat melalui hukum tata negara. Yang kedua ada hukum pidana. Nah, apa keterkaitan antara hukum lingkungan dengan hukum pidana? Jelas, suatu tindakan yang dilakukan baik oleh orang perorangan atau korporasi atau suatu badan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, tentu harus ada suatu tuntutan pidana di situ. Harus ada sanksi yang bisa memperkuat bahwa hukum lingkungan itu tidak bisa dilanggar atau kesampingkan. Nah, ketika ada sanksi pidana inilah diperlukan keterkaitan antara hukum lingkungan dengan hukum pidana. Nah, kapan ditentukannya suatu kegiatan atau suatu perbuatan perusakan lingkungan itu masuk atau menjadi suatu kewenangan di dalam hukum pidana untuk melakukan suatu tindakan atau memprosesnya dengan hukum pidana, inilah yang akan menjadi ranahnya hukum pidana. Maka keterkaitan antara hukum lingkungan dengan hukum pidana ini adalah sangat dibutuhkan sekali demi penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Selanjutnya ada keterkaitan antara hukum lingkungan dengan hukum perdata. Kenapa menjadi saling terkait antara hukum lingkungan dengan hukum perdata? Nanti sebagai bentuk menjaga kelestarian lingkungan dari oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya perusakan lingkungan adalah
adanya suatu tuntutan ganti rugi yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan tersebut. Nah, bagaimana mekanisme untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atau tuntutan pemulihan lingkungan itu sendiri? Nah, ini ada di dalam ranahnya hukum perdata. Makanya, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, ada minimal 3 keterkaitan cabang ilmu hukum dengan hukum lingkungan. Yaitu yang pertama hukum tata negara, yang kedua adalah hukum pidana, yang ketiga adalah hukum perdata. Nah, bagaimana dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya? Kalau kita mengkaji atau kita uraikan atau kita ulas tentang cabang-cabang ilmu hukum lainnya, tentu akan ada keterkaitan dengan hukum lingkungan. Tetapi saya tidak mengulas cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Yang saya ulas hanya 3 cabang ilmu hukum yang ada saja. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat yang bisa diambil dari video pembelajaran ini. Dan bagi sobat-sobat YouTubers bisa menjadi suatu pencerahan pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi kehidupan teman-teman sekalian atau sobat-sobat sekalian. Dan khusus bagi mahasiswa, ada suatu pelajaran yang bisa diambil dari video penjelasan materi ini. Juga saya harapkan saudara-saudari mempelajari video ini dengan fokus, sehingga nanti ketika akan dilaksanakan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, saudara-saudari bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam soal ujian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.